Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview yang singkat, padat tapi jelas untuk pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Yemen yang merupakan pertandingan terakhir di fase grup Piala Asia U20 yang akan dimainkan besok. Kalau bagi saya teman-teman, pertandingan terakhir ini merupakan pertandingan yang sangat menarik karena saya juga ingin melihat apakah para pemain dari Timnas Indonesia U20 telah belajar dari beberapa kesalahan yang mereka lakukan di dua pertandingan sebelumnya melawan Iran dan juga Uzbekistan pada saat mereka coba untuk mengantisipasi umpan-umpan silang yang masuk. Karena baik Iran dan juga Uzbekistan mencetak lebih banyak gol itu mengandalkan crossing yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting bagi jajaran pelatih dari Timnas Indonesia U20 untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemain bagaimana caranya agar mereka bisa mengantisipasi umpan silang. Walaupun ini adalah pertandingan terakhir bagi Timnas Indonesia U20 di fase grup, tapi tentunya yang kita harapkan para pemain ini nanti bisa promosi atau diorbitkan ke Timnas Indonesia U23 yang nanti juga akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 agar bisa lolos ke Piala Asia U23. Maka itu, pertandingan terakhir ini juga sangat penting bagi para pemain Timnas Indonesia U20. Kalau soal menang atau kalah, itu bukan merupakan prioritas kalau menurut saya ya. Karena di dua pertandingan awal tersebut bukan saja dari segi bertahan, tapi juga pada saat menyerang kita bisa melihat para pemain dari Timnas Indonesia U20 sulit sekali keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Maka itu di pertandingan terakhir ini yang saya harapkan Indra Safri bisa mempersiapkan rencana permainan yang matang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U20. Dan tidak ada salahnya juga melakukan rotasi lagi di line up supaya memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain agar mereka juga merasakan atmosfer bermain di turnamen sebesar Piala Asia. Namun dalam hal ini saya pikir Jan Schrijven perlu juga dipertahankan karena dialah satu-satunya pemain yang telah berhasil mencetak gol meskipun dia tidak mendapatkan suplai bola yang memang dia perlukan. Walaupun Jan Schrijven ini memang adalah striker yang bisa bergerak mobile, artinya dia juga bisa melakukan pergerakan dari sektor sayap, tapi yang paling penting bagi Jan Schrijven adalah bagaimana caranya dia berpikir untuk mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Tapi pada saat memang dia tidak mendapatkan suplai bola atau tidak banyak mendapatkan suplai bola, mau tidak mau dia harus bergeser ke sektor sayap. Dan itu sebetulnya tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia U20 karena tidak ada pemain lain yang bisa masuk ke tengah untuk mencari ruang agar mendapatkan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Jadi memang kalau kita melihat dari segi keseimbangan dalam cara bermain, ya memang Timnas Indonesia U20 ini belum matang. Padahal, seperti yang berkali-kali juga saya katakan sebelumnya, persiapannya luar biasa. Dan dukungannya tentu sangat luar biasa dari federasi untuk bisa membantu jajaran pelatih agar membentuk tim yang solid. Dan kalau memang tidak bisa lolos ke Piala Dunia, saya pikir itu bagi kita semua seharusnya bisa kita maklumi, tapi paling tidak cara bermainnya itu harus rapi. Kalau cara bermainnya rapi, tentu ada peluang untuk minimal lolos dari fase grup. Yang menurut saya, jika bisa lolos dari fase grup saja, sudah merupakan sebuah keberhasilan bagi jajaran pelatih dan juga para pemain dari Timnas Indonesia U20. Tapi pada saat memang permainannya masih, sorry itu saya dalam tanda kutip, amburadul, ya gimana caranya bisa juga mencetak gol atau bisa juga mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu dari dua pertandingan awal Timnas Indonesia U20 kemasukan total 6 gol. Ini adalah jumlah kemasukan gol yang banyak. Walaupun Yemen kemasukan lebih banyak gol lagi karena mereka di pertandingan terakhir lawan Iran kan dibantai. Tapi tim ini juga sebelumnya kan pernah lawan Indonesia di babak kualifikasi. Dan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, sebetulnya tuh di pertandingan terakhir di babak kualifikasi tersebut di tanah air kan mainnya ya. Nah itu sebenarnya Indonesia gak main bagus. Kelihatan banget para pemain itu tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Yemen. Dan dari segi skill, para pemain Yemen ini skillnya bagus sekali. Fisik mereka juga kuat. Ya memang lawan Uzbekistan dan lawan Iran mereka gak bisa menang ya. Dan mereka lebih banyak bertahan. Tapi feeling saya lawan Indonesia mereka akan menyerang. Dan itu bagus juga bagi Indonesia. Supaya para pemain ini bisa belajar bagaimana caranya mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Dan sekarang ini adalah momen bagi jajaran pelatih untuk bisa membangkitkan para pemain muda ini agar mereka ini mentalnya gak down. Meskipun Donitri telah meminta maaf kan, itu yang saya baca di media. Ya dia kapten tim. Jadi ya Donitri juga merasa kecewa tentunya ya bahwa tidak bisa membawa Timnas Indonesia U20 lolos. Tapi saya pikir dia juga telah berjuang habis-habisan. Dan sebagai kapten tim dia memang tidak bisa berbuat banyak. Karena memang dia lebih banyak bertahan. Nah ini juga menjadi masalah
bagi pemain yang memang punya naluri ofensif. Maka itu pada saat diminta untuk bertahan, atau pada saat memang dia harus bertahan, ya sulit bagi Donitri juga untuk mengantisipasi umpan silang. Karena gol dari Uzbekistan itu kan, Donitri yang tidak bisa melompat tinggi, sehingga pemain Uzbekistan bisa mencetak gol dari umpan silang kan, gol pertama itu. Jadi saya pikir bagi para pelatih juga harus melihat kemampuan dari para pemain. Jika memang pemain yang diturunkan itu akan lebih pintar dalam pergerakan ofensif, ya mungkin rencana permainan itu harus sesuai dengan batas kemampuan dari pemain tersebut. Jadi jangan pemain yang memang sebetulnya punya kemampuan untuk menyerang dipaksa juga untuk bertahan. Nah, sulit nanti. Gimana Timnas Indonesia U20 itu bisa merancang sebuah proses serangan yang rapi supaya suplai bola itu diberikan kepada striker yang dalam hal ini adalah Jens Reven. Dan Ragil pun ada striker yang sebetulnya nggak buruk permainannya. Tapi secara individu, secara kolektif saya nggak melihat dia bisa memberikan banyak suplai bola ke depan. Walaupun dia juga seperti target main di depan. Tapi ada satu pemain yang menarik perhatian saya. Marcelinus Amaola, luar biasa pemain ini. Dia dimainkan sebagai pemain pengganti di pertandingan pertama lawan Iran. Dan di pertandingan kedua lawan Uzbekistan dia main sebagai starter. Bagus, skillful, very good player. Tapi ya saya melihat pergerakan dia lebih cenderung itu ke depan. Tapi dia tidak bisa menguasai bola terlalu lama untuk memancing para pemain Uzbekistan itu keluar atau para pemain Iran. Jadi ya tentu juga harus ada arahan dari jajaran pelatih. Kenapa saya katakan berkali-kali jajaran pelatih? Karena pelatihnya 4 bos. Indra Safri, Eko Purjianto kalau nggak salah, ada Kurniawan. Ya kan ada Bima Sakti juga. Bima Sakti ini bahkan sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih dari Luis Mia loh kalau nggak salah. Sudah lama dia ini. Dan sebelumnya menjadi pelatih dari Timnas Indonesia U17. Artinya ini kan bukan turnamen pertama bagi Bima Sakti kan. Sebelumnya Asian Games bersama Luis Mia. Kemudian juga, saya nggak tahu SEA Games ikut gak ya. Itu hari kemudian Timnas U17 main di AFF, juara kan. Kemudian gagal lolos ke Piala Asia, tapi main di Piala Dunia U17. Ya seharusnya ada lah masukan-masukan bagi para pemain. Tapi kan dalam hal ini saya pikir federasi juga perlu memantau, ya kan, apa yang sebetulnya telah terjadi di 2 pertandingan sebelumnya, sehingga permainan dari Timnas Indonesia U20 itu ya nggak rapi. Ini yang membuat saya juga kecewa, karena Indonesia kan tampil di level Asia. Ya kalau memang nggak bisa lolos dari fase grup, paling tidak ya tunjukkanlah cara bermain yang benar. Maka itu yang saya harapkan di pertandingan terakhir para pemain memberikan yang terbaik, termasuk juga dari Indra Safri yang bisa memberikan taktik lah yang pas bagi para pemain. Kalau bisa menang bagus ya, paling tidak pulang dengan 3 poin, pulang dengan kemenangan. Dan memang kita melihat si lawan Iran dan Uzbekistan, para pemain kita mungkin dari segi mental gak kuat ya setelah ketinggalan itu ya. Kalau fighting spirit itu beda loh. Kalau mental itu beda lagi. Karena fighting spirit itu terkait dengan determinasi. Tapi kalau mental itu terkait dengan kekuatan secara psikologi. Nah ini juga 2 hal yang berbeda. Jadi jangan salah paham. Fighting spirit itu bukan berarti mental dari para pemain Indonesia U20 itu kuat. Enggak, belum tentu juga. Tapi memang mereka berani untuk bisa pressing. Tapi mental itu beda lagi. Mental itu agar bisa bermain tenang. Nah, saya jujur nih nggak melihat para pemain dari Timnas Indonesia U20 itu bisa bermain dengan tenang. Apalagi setelah ketinggalan. Nah, berarti ketenangan juga merupakan kunci bagi para pemain di pertandingan terakhir. Dan memang kalau gagal ya udah. Ya, kita juga jangan menghina atau menghujat para pemain. Dan juga saya pikir bagi Indra Safri juga sulit ya. Dia menemukan taktik yang pas. Karena kelihatan mulai dari pertandingan-pertandingan uji coba tuh. Yang 3 pertandingan uji coba sebelum ke Piala Asia kan, saya nggak ngelihat ada teamwork. Lebih banyak itu skill individu dari para pemain. Jadi, ya seharusnya itu sudah bisa dilihat oleh federasi dari pertandingan-pertandingan uji coba. Tapi kan di Indonesia ini pertandingan uji coba itu kan dianggap adalah sebuah ajang eksperimen. Ya betul, kadang-kadang eksperimen juga, tapi bukan eksperimen untuk gagal. Ya dong, eksperimen untuk melihat kekurangan dari permainan, dari tim, kemudian untuk bisa membenahi permainan dari tim itu di pertandingan uji coba selanjutnya. Tapi kan di 2 pertandingan uji coba awal kan kalah. Lawan India memang nggak bisa bermain sebaik Yordania dan Syria. Tapi oke, sekarang ini last match ini. Ini yang saya tunggu, permainan bukan yang menghibur sih. Ya, tapi paling nggak permainan yang taktis. Ya, saya ingin para pemain kita itu belajar. Bagaimana sih caranya itu mengoper bola. Ya, bagaimana sih caranya melakukan pergerakan tanpa bola tanpa juga masuk ke jebakan offside tim lawan. Bagaimana sih caranya shooting pada saat memang mendapatkan momen. Bagaimana sih caranya dribbling dengan tidak terlalu lama menguasai bola. Artinya mungkin sekali dribbling kemudian passing itu bola. Dribbling itu juga gak masalah di sebuah pertandingan sepak bola. Kadang-kadang diperlukan pada saat memang sudah dikepung ya. Kadang-kadang skill individu juga penting untuk bisa mengagetkan pemain tim lawan. Tapi juga skill itu tidak selalu digunakan
berkali-kali, kalau nggak bisa menguras tenaga juga dari para pemain. Maka itu saya melihat para pemain kita tuh lebih sering itu mengandalkan skill individu dan juga kecepatan. Padahal kecepatan dan skill individu itu perlu diimbangi dengan suplai bola ke depan. Nah, jadi teman-teman, pertandingan terakhir ini merupakan sebuah momen bagi para pemain Timnas Indonesia U20 agar mereka bisa bermain dengan tenang, bermain dengan rapi. Ya, kalau memang kali ini nggak bisa menang lagi, ya saya pikir kita juga jangan memberikan tekanan yang berlebihan kepada para pemain. Tapi kita juga perlu melihat, ada gak sih perubahan di pertandingan ketiga ini. Kalau ada perubahan, ya kita harapkan perubahan yang positif. Dan juga ya jangan sampai nih nanti kemasukan lagi dari umpan-umpan silang. Karena seperti yang saya jelaskan pada saat saya membuat preview untuk pertandingan kedua Timnas Indonesia U20, kan saya jelaskan nih, jangan-jangan para pemain Uzbekistan akan lagi-lagi mengandalkan umpan silang. Karena tentu pelatih mereka melihat pertandingan lawan Iran itu yang para pemain Timnas Indonesia U20 sulit mengantisipasi umpan-umpan silang yang masuk. Ternyata itu yang mereka lakukan. Nah, jadi sekarang muncul pertanyaan di benak saya, apa yang dilakukan oleh jajaran pelatih Indonesia? Apakah mereka tidak menganalisis permainan dari Uzbekistan yang menang lawan Yemen, kemudian cari kelemahan mereka? Nah, ini yang saya tunggu. Jadi, apakah nanti akan ada semacam analisis agar di pertandingan terakhir lawan Yemen ini, ya cobalah menang. Kalau sudah bisa menang, menurut saya sudah bagus. Karena Yemen juga bukan merupakan tim yang lemah walaupun mereka kalah di 2 pertandingan awal. Jadi saya harapkan akan ada rotasi di line up. Para pemain bisa bermain dengan tenang, bermain dengan visi, jangan gerasa gerusuk. Yang penting pada saat memang mereka bisa menciptakan sebuah peluang, kalau bisa dari peluang pertama, mereka perlu mencetak gol karena finishing juga merupakan kelemahan dari timnas kita, mulai dari level senior, level U20 dan juga U17. Jadi teman-teman, kita sebagai supporter perlu terus mendukung perjuangan dari para pemain dan kita harapkan di pertandingan terakhir di fase grup ini, Timnas Indonesia U20 bisa memberikan yang terbaik. Ya, kalau bisa menang, itu tentu akan sangat baik. Kalau memang tidak bisa menang, kita harapkan permainannya itu rapi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.